Perkenalkan, nama saya Tabita Natasha Hartono dari kelas 23 SIC. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi struktur data, tentang binary tree, graph, dan hash. Pertama-tama kita akan membahas tentang binary tree. Binary tree atau kita biasa sebut pohon binary adalah graph yang tidak memiliki sirkuit, tetapi memiliki jalur yang menghubungkan setiap pohonnya. Dapat dilihat pada gambar di sini adalah contoh dari binary tree. Binary tree terdiri dari akar, node, degree, kedalamannya, dan daun-daunnya. Sifat binary tree adalah banyaknya ruas yang dapat kita hitung dengan n sama dengan 1, dan banyaknya nilai simpul maksimum 2 pangkat n dikurang 1, dan banyak simpul tiap level dapat kita hitung dengan sigma n 2 pangkat i kurang 1. Sifat pada binary tree adalah simpul, edge, root, leaf, level, ketinggian, dan berat pohon. Kunjungan dalam binary tree ada 3 cara, yaitu secara pre-order dari simpul akar ke kiri dan ke kanan. Kedua ada in order dari cabang kiri akar ke kanan. Dan ketiga ada post order dari cabang kiri kanan lalu ke akar. Berikut adalah pohon binary tree. Pohon ini memiliki 11 simpul. Dapat kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Untuk menghitung age-nya, kita dapat menggunakan rumus tadi, n kurang 1, yang berarti 11 kurang 1 sama dengan 10. Dan memiliki akar 1, dan memiliki daun 6. Serta levelnya adalah 4, 3, 4, dan kedalamannya juga 4. Bobotnya ada 6, dan hutannya memiliki 4 hutan. Berikut adalah contoh dari pre-ordernya. Seperti pada materi sebelumnya, pre-order dimulai dari simpul akar ke kiri dan ke kanan. Berarti kita mulai dari plus ke kiri ke kanan. Lalu dilanjut lagi ke kiri lagi, lalu ke kanan. Sesudahnya kita masuk ke ruas sebelah kanan, kita mulai dari min ke kiri, ke plus, ke kiri lagi, ke E, dan baru ke F. Sedangkan untuk in ordernya adalah dari cabang kiri, akar, ke kanan. Kita mulai dari A, akar, bagi, dan ke kanan B. Selanjutnya kita balik lagi dari angka pangkat ke C, lalu ke tambah, lalu ke E, ke F, ke E, ke plus, ke F, lalu ke D, ke min, dan sudah selesai. Lalu selanjutnya untuk post order, kita mulai dari A ke B. Yang untuk post order kita mulai dari kunjungi cabang kiri ke kanan lalu ke akar. Kita mulai dari A, B, bagi, lalu C, pangkat, lalu kita ke EF, plus, D,
min, plus. Selanjutnya adalah graph. Graph adalah struktur data yang susunan datanya tidak berdekatan satu sama lain. Graph terdiri dari kumpulan simpul berhingga untuk menyimpan data antara dua simpul terdapat hubungan yang saling terkait. Graph terdiri dari edge dan node. Contohnya, grafik ini mempunyai himpunan titik sudut yang dilambangkan dengan V, yang isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan sisi yang dilambangkan dengan E adalah 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 5. Sedangkan graph dilambangkan dengan V dan E. Graph dibagi menjadi dua jenis. Ada undirected graph dan directed graph. Undirected graph adalah sebuah simpul yang terhubung dengan edge yang bersifat dua arah. Contohnya dari A ke B, dia bisa balik lagi. Sedangkan directed graph adalah semua simpulnya terhubung dan hanya bisa melakukan satu kunjungan. Misalkan dari D ke A, C ke A, B ke A, B ke C, seperti pada gambar. Contoh pemisalkannya adalah jika kota A dan kota D berjarak 50 km, maka jalan mana yang harus dilewati agar perjalanan tidak membutuhkan jarak yang panjang. Dan cara yang tercepat atau jalan yang tercepat untuk dilewati adalah melalui kota E, B, dan A lalu sampai ke D yang memiliki jarak 100 km. Sedangkan jalur lain dari kota E, C, A, dan sampai ke D memiliki total jarak 135 km. Selanjutnya adalah hash. Hash adalah sebuah fungsi yang mengubah input data dari ukuran arbitrary menjadi output dengan ukuran tetap. Hash biasanya digunakan dalam konteks keamanan data seperti dalam enkripsi dan verifikasi integritas data. Fungsi utamanya adalah untuk mempercepat proses akses data. Ini berkaitan dengan peningkatan data dalam jumlah besar yang diproses dalam jaringan global atau lokal. Hash table juga membuat proses akses data lebih cepat dan memastikan bahwa data yang dipertukarkan dengan aman. Operasi hash dalam struktur data adalah pencarian yang digunakan untuk mencari elemen dalam tabel hash berdasarkan kunci atau indeks. Kedua adalah penyisipan atau insertion yang digunakan untuk menyisipkan elemen data baru ke dalam hash table. Dan penghapusan yang digunakan untuk menghapus elemen atau data dari hash table. Update. Operasi ini digunakan untuk mengubah nilai elemen yang sudah ada dalam tabel hash. Collision. Collision terjadi ketika dua atau lebih elemen memiliki indeks yang sama setelah melalui fungsi hash. Dan resize adalah mengubah ukuran tabel jika jumlah elemen data yang disimpan melebihi kapasitas yang ditentukan. Terakhir, ketujuh adalah iterasi, operasi yang digunakan untuk mengakses dan memproses semua elemen. Contoh kasusnya adalah sebuah aplikasi buku telepon perlu menyimpan dan mencari informasi kontak dan nama nomor telepon tersebut. Dan menggunakan tabel hash adalah cara untuk menyimpan pasangan nama dan nomor telepon. Fungsi hash digunakan untuk meletakkan nama ke indeks dalam tabel sehingga pencarian nomor telepon berdasarkan nama bisa dilakukan dengan cepat. Berikut adalah referensi yang saya ambil untuk menyusun PowerPoint berikut. Sekian dari saya, terima kasih.